Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء المبارك إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu yang merupakan sebaik-baiknya majelis dan merupakan kebutuhan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang seperti pohon atau tanaman yang ketika disiram ia akan segar, ketika ditinggalkan ia akan layu. Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah tambahkan keimanannya. Tetapi biasanya orang yang imannya bertambah, tingkat keimanannya tinggi, ujiannya juga tinggi. Biasanya gitu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi ujian dan cobaan yang menimpa satu kaum itu sebagai tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum itu. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan istiqamah dan tentunya agar diberikan kekuatan untuk senantiasa terus berada di atas ajaran dan bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para hadirin sekalian untuk kita sama-sama mentadabburi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termaktub pada surah Al-An'am ayat 151 ayat 152. Dua ayat. Ini semua wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan. Wasiat itu adalah sesuatu yang terakhir yang disampaikan oleh seorang hamba. Nah, di sini ada beberapa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang disebutkan di sini adalah perkara yang sangat penting sekali. Allah abadikan dalam Al-Qur'an agar umatnya semuanya membacanya. Agar kita membacanya, umat dari semua golongan membaca. Ini adalah wasiat yang begitu penting sekali, yang wajib ditunaikan oleh umatnya kalau memang ingin menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada ayat yang ke-151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Ta'alau, wahai kaumku, marilah. Ta'alau, marilah. Ta'al itu marilah, kesinilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan membacakan. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a, itu yang pertama. Janganlah engkau berbuat syirik, syai'a, sedikit pun. Nah, ini ada syai'anya ini, sedikit pun. Syirik yang paling kecil apa Pak? Syirik kecil riya, iya kan? Asyirku atau ar-riya, ya, sesuatu yang mendorong kita ingin dilihat orang dalam ibadah, misalkan itu riya, itu nggak boleh. Walaupun syiriknya kecil, tetapi dosanya sangat-sangat besar sekali. Ini berbahaya sekali ketika seorang terjatuh pada kesyirikan. Syirik ini merupakan dosa sangat-sangat besar, dan ketika seseorang meninggal dunia, dia membawa dosa syirik, selesai sudah. Hajinya misalkan 30 kali tiap tahun haji, umrohnya kurang apa lagi, infaknya luar biasa, ibadahnya yang lain luar biasa, tapi dia membawa dosa syirik, syirik besar, dan tidak bertobat ketika dia meninggal, maka selesai. La in asyrakta la yahbatanna amaluk, seandainya kau berbuat syirik, selesai sudah, amal-amal kamu tidak berguna sudah. Ini berbahaya. Makanya di sini wasiat pertama, jangan syirik. Wasiat pertama. Karena kalau sudah syirik, urusannya selesai sudah. Dosa begitu banyak tapi tidak ada syiriknya, masih ada harapan, Pak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi sudah, kurang apa lagi? Dosanya sejauh mata memandang, bergulung-gulung sepenuh bumi. Ya, hidupnya dosa kalau kayak gitu, Pak. Ya, sepanjang 24 jam hidupnya ya dosa. Bangun dosa, berangkat kerja dosa, di tempat kerja melakukan dosa. Dosa aja udah, hidupnya dosa. Tapi kata Allah, laqitani la tusyriku bi syai', tapi kau menghadap saya, kata Allah, tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, nggak ada dosa syirik di antara list dosanya, nggak ada dosa syirik. La taituka biqurabihal maghfirah, maka saya akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini keutamaan tauhid seperti itu, Pak. Mukaffirul dzunub. Tauhid itu menghapus dosa-dosa. Dia dia berdosa tapi dia bertauhid kepada Allah, maka urusannya akan mudah. Makanya pesan pertama, jangan berbuat syirik. Kata orang, ah gampang kalau kayak gitu mah, pesan kayak gini mah gampang. Ah, yang penting nggak buat syirik, yang penting nggak nyembah patung, yang penting nggak nyembah kok, begitu. Tetapi dia tidak sadar kalau syirik itu anwa wa akhfa min dabibin namal. Syirik itu berbagai macam jenis dan bentuknya, Pak. Syirik besar, turunannya banyak. Makanya ada satu kitab namanya Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kitabut Tauhid itu membahas tentang berbagai macam kesyirikan. Wih, banyak sekali ternyata. Jenis-jenisnya luar biasa. Begitu. Ya. Syirik
besar itu berbagai macam turunan-turunannya, dan wajib bagi kita untuk belajar tauhid syirik agar kita tidak terjatuh kepadanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, selesai sholat beliau selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Selalu berdoanya seperti itu. Nabi saja berdoa, sudah dijamin oleh Allah. Kemudian kita biasa saja, santai-santai saja. Berarti kita tidak takut kepada masalah syirik ini. Karena ini masalah yang luar biasa. Banyak orang terjatuh pada kesyirikan tanpa sadar. Akhfa min dabibin namal. Kata Rasulullah SAW, asyirku akhfa min dabibin namal. Syirik itu lebih samar dari rayapan semut. As-sauda, semut yang hitam. Fi lailatidh dhulma, di malam yang gelap. Di atas batu yang hitam dan di malam yang gelap. Banyak orang yang terjatuh pada kesyirikan tanpa sadar. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesyirikan. Wabil walidaini ihsana. Kalau yang pertama tadi larangan, jangan berbuat syirik. Kalau yang kedua apa? Perintah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti kalau ini dibalik menjadi larangan, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ini wasiat yang luar biasa. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kasih sayang orang tua itu sepanjang hayat, tetapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang galah saja. Jadi ini yang patut kita koreksi diri kita, bahwa kedua orang tua ini penting sekali untuk kita dahulukan dalam kehidupan kita sebagai laki-laki, ya. Maka prioritas utama kita adalah ayah dan ibu kita. Berbakti kepada kedua orang tua pun ini bisa dengan cara banyak-banyak berdoa kepada mereka. Bahkan ketika mereka sudah meninggal dunia, cara terbaik bakti kita adalah dengan dua. Yang pertama adalah doa itu tadi, Pak. Yang kedua adalah dengan cara berinfak. Berinfak atau bersedekah, ya, sedekatin jariyah. Sedekah yang sifatnya itu jariyah, mengalir pahalanya. Begitu. Makanya kalau misalkan kita memiliki sebagian harta, kemudian kita merasa ini harta, jelas ini jasa dari bapak saya, misalkan harta waris atau harta apapun itu, ya, maka jangan ragu-ragu kita melakukan wakaf dan berniat, ya Allah, semoga pahala dari wakaf ini mengalir tidak hanya kepada saya, juga kepada kedua orang tua saya. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena khawatir miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Ini wasiat kepada umatnya, karena ketika itu ada tradisi pembunuhan anak takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Artinya selama kita hidup, selama itu pula rezeki itu ngalir. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati al-fawahish. Fawahish itu perilaku keji. Taqrabu atau fawahish itu perkara-perkara yang mengundang syahwat, ya. Fawahish. Jadi perkataan-perkataan kotor, ya.
atau sifat yang mendekati zina misalkan. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Fawahish ini berbahaya sekali karena bisa mengantarkan seseorang kepada dosa yang lebih besar. Ya. Fahish itu perkataan kotor atau perilaku kotor. Ini berbahaya sekali. Seperti kalau di zaman sekarang adalah kata-kata yang mengundang syahwat. Ini berbahaya. Atau juga pacaran. Ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah, ini wasiat berikutnya, kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Iya. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan cara yang benar. Jadi bentuk pembunuhan itu tidak boleh dalam bentuk apapun kecuali dengan cara yang benar. Cara yang benar 3, kata Rasulullah SAW. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi dia berzina, boleh dikeluarkan darahnya, yaitu dengan cara dia apa, Pak? Dirajam. Wan nafsu bin nafsi, orang yang telah membunuh orang lain tidak dengan hak, boleh juga diqisos. Selesai. Daripada dikasih makan. Hukum Islam tuh luar biasa untuk kemaslahatan gitu. Nah, kadang-kadang kita, wah ini tidak manusiawi, ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, hak hidup orang dan yang lain. Tetapi lagi-lagi siapa yang tahu tentang manusia kecuali penciptanya kan? Pencipta manusia Allah, Allah yang lebih tahu. Gitu. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau tahu. Ketiga, al-qatil al-mufariq lil jamaah. Ya, yang ketiga itu adalah orang yang keluar dari agamanya dan keluar dari jamaah, maksudnya murtad. Itu boleh dibunuh. Ya, di negara kita ya nggak inilah. Ya, artis murtad ya udah. Ya kan? Bahkan biasa-biasa saja. Ada padahal di zaman dulu itu murtad itu sesuatu yang luar biasa. Tangkap, selesaikan. Ya, tapi di zaman kita ya nggak biasa. Sudah bebas menganut agama dan kepercayaannya, begitu, dilindungi oleh negara. Makanya hal seperti ini itu tabu sekali. Ya, orang murtad dzarbatun bisayf, hukumannya adalah penggal, sudah. Orang murtad nggak berlaku di sini, Pak. Ya, waduh, ini Islam agak keras. Tetapi lagi-lagi ketegasan ini yang membuat masyarakat itu akan berbuat hati-hati mereka. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kalian untuk melakukan ini, melakukan wasiat-wasiat yang tadi agar kalian berakal. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti ada 5 wasiat lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin jika ada tambahan atau pertanyaan, falyatafaddal mashkura.